Shalom Alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Embun Pagi, Selasa 22 November 2022. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera sebagai rahmat Tuhan ada pada kita sekalian. Sebagai bagian dari orang-orang yang terus menggemakan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kiranya melalui Radio Petra 105.7 FM yang selalu mengumandangkan The Voice of Love and Peace, menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus bersemangat menjalani hidup ini, seraya mampu mengungkapkan hal yang baik di dalam mewujudkan kasih Tuhan secara utuh. Bersama saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, hendak mengantarkan renungan dalam acara Embun Pagi saat ini dengan tuntunan tema dosa dan penghakiman. Mari kita bersatu hati di dalam doa mohon kelangsungan berkat Tuhan sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan memetik hikmahnya, agar kita oleh Roh Kudus juga diberi keberanian untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kepadamu Tuhan, pagi ini kami bertelut, menaikkan syukur menghampiri tata hadirat-Mu yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan, karena Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, yang menyucikan, menguduskan, memberkati kami dalam karya agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami beroleh daya dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Bersama dengan Radio Petra, dalam renungan Embun Pagi, Engkau siapkan kami untuk mendengarkan sabda. Kami meyakini kelangsungan berkat-Mu Tuhan melalui sabda yang Kau anugerahkan, karena karya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memetik hikmah dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kami meyakini kelangsungan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, pembacaan saat ini saya ambilkan dari Yehezkiel pasal 33, berkaitan dengan tema dosa dan penghakiman. Yehezkiel pasal 33, perkenankan saya membaca agak panjang, ayat 13 sampai dengan 20. Yehezkiel 33 ayat 13 sampai 20. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi.
ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Demikian pembacaan sabda Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan. Semoga kita sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia ketika mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, di media sosial seringkali muncul entah itu berita ataupun video yang menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang bersalah ketika ada satu peristiwa dan diketahui oleh banyak orang. Anehnya, orang yang bersalah ini tidak mau mengakui kesalahannya, atau bahkan emosi, marah-marah, bahkan menyerang atau melakukan sesuatu hal yang tidak patut, tidak pantas. Kemarin ada berita yang saya baca di media sosial. Ada seorang pelajar mengendarai sepeda motor dengan plat nomor yang berbeda dengan provinsi yang ada di tempat di mana dia belajar untuk bersekolah. Kemudian ada polisi yang menghampiri, diingatkan dengan baik-baik, tetapi pelajar ini karena tidak menggunakan helm, bahkan belum memiliki surat izin mengemudi, justru marah-marah, tidak mau terima dan tidak mau dipersalahkan. Polisi ini sangat sabar, tidak meladeni kemarahan pelajar ini dengan emosi, namun mengajak untuk bisa menenangkan diri, karena anak ini memang seorang pelajar yang perlu didampingi. Namun demikian anak ini tetap pada pendiriannya dengan marah-marah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, kita seringkali ada pada posisi ketika kita ingin melakukan hal yang benar. Ada pihak lain atau bahkan banyak pihak yang justru memberikan perlawanan ketika pihak atau banyak pihak itu melakukan hal yang tidak sebagaimana mestinya. Begitu pula sabda Tuhan pagi ini dengan latar belakang tentang bagaimana Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi gembala atas umat Israel, sekaligus juga menjadi nabi untuk menyampaikan apa yang Tuhan sabdakan, menghadapi resiko yang tidak mudah, tugas yang tidak ringan. Sebab bangsa Israel yang pada masa Yehezkiel melakukan pelanggaran, mencederai janji Tuhan, menodai kesetiaan kepada Tuhan dengan melakukan hal yang tidak benar bagi Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penghukuman, dihancurkan oleh Babel dan menjadi bangsa buangan di sekitar tahun 500
sebelum Masehi. Namun demikian Israel masih berdalih dan mengungkapkan umpatan ataupun mungkin sumpah serapah ataupun protes kepada Tuhan, menyalahkan bangsa lain dan tidak mau menyadari kesalahan serta dosanya. Ini sangat ironis. Umat yang diberkati Tuhan, umat yang digadang-gadang oleh Tuhan, umat yang dibanggakan karena pilihan Tuhan, jatuh hatinya Tuhan kepada Yerusalem. Ternyata Israel yang didamba Tuhan melakukan hal yang tidak sebagaimana Tuhan inginkan. Maka Tuhan menyatakan apa yang Ia rancangkan kepada bangsa Israel dengan teguran yang sangat keras. Ketika orang baik melakukan ketidakbaikan, Tuhan tidak berkenan dan hukumannya sangat berat. Ketika ada orang fasik yang mau bertobat, melakukan hal yang benar, ini yang disukai oleh Tuhan. Maka kepada Yehezkiel disampaikan bagaimana tegasnya Tuhan, bagaimana Tuhan yang menginginkan Yehezkiel menyampaikan hal tegasnya Tuhan ini kepada umat Israel. Dengan kata lain, pilih hidup atau pilih mati, karena bangsa Israel mau tidak mau berhadapan dengan penghakiman dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, 3 hikmat Tuhan yang dapat kita renungkan dan dapat kita petik hikmahnya pada pagi ini. Pertama, maukah kita menjadi Yehezkiel dengan panggilan dari Tuhan yang boleh kita tanggapi, memaknai kehidupan ini dengan konsepsi penggembalaan, untuk berani menyuarakan kebenaran dari Tuhan atas kehidupan di mana ada pihak ataupun banyak pihak yang sedemikian rupa seringkali melakukan hal tidak benar. Ketika ada orang benar melakukan hal yang tidak benar, beranikah kita memberikan teguran? Dan tentu saja, yang kedua, kita dapatkan firman Tuhan yang menjadi refleksi. Apakah saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai orang yang benar, mau terus berjalan di dalam kebenaran? Maukah saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, menjadi orang yang terus melakukan hal baik, terus berefleksi, menyadari bahwa kalau kita salah, kita punya keberanian untuk mengungkapkan kesalahan kita, memohon pengampunan kepada Tuhan, memperbaiki kelakuan di dalam kebenaran. Seraya kita pun bisa menerima orang yang pernah melakukan kejahatan, kesalahan, dosa, berbalik lagi kepada Tuhan, melakukan kebaikan, kebenaran, dan tidak lagi melakukan kejahatan, dan benar-benar dilihat dalam proses kehidupan hal yang baik, benar di hadapan Tuhan maupun sesama, kita terima dengan terbuka. Maka sesungguhnya inilah yang ketiga yang boleh menyadarkan kita bahwa Tuhan Sang Hakim akan terus menyelenggarakan makna penghakimannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peristiwa yang akan dipakai oleh Tuhan, di mana kita, pihak ataupun banyak pihak, berhadapan dengan pengadilan dari Tuhan. Ketika itu semua berlangsung, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk berdalih, membenarkan diri sendiri, ataupun menimpakan kesalahan kepada pihak lain atau banyak pihak lain. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita ingat, ketika berproses di pengadilan ada banyak pihak yang sedemikian rupa ingin mencari pembenaran atau kebenaran. Dan bahkan orang atau kelompok orang yang bersalah pun
bisa sedemikian rupa berdalih untuk pembenaran atas kelakuannya, perbuatannya. Namun kita harus ingat, di hadapan Sang Hakim sejati, di dalam pengadilannya, kita tidak lagi ada kesempatan berkilah ataupun berdalih. Pujian yang populer dan masih aktual saat ini, yakni hidup ini adalah kesempatan. Semoga menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berefleksi, menyadari kekurangan, kesalahan, adanya dosa. Kita menyadari keterbatasan manusiawi, dan kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang mau menghayati anugerah kekudusan dari Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus yang mengampuni kesalahan dosa umat manusia. Maka kemudian kita berproses untuk mengisi waktu ketika masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Melayani Tuhan, bersaksi di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki, di dalam keadilan yang Tuhan kehendaki. Maka di situ kita akan menemukan bukan menjadi pribadi-pribadi yang protes, bukan menjadi pribadi-pribadi yang banyak berdalih, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang welas asih, pribadi-pribadi yang menjalani hidup ini dengan semangat yang Tuhan anugerahkan. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipakai oleh Tuhan mengembalakan kehidupan ini, karena kita memiliki teladan dari gembala sejati. Kita di dalam proses penghakiman kehidupan, dan kita akan menghargai dan meyakini Tuhan pribadi yang mengadili kehidupan ini adalah hakim yang sejati dan akan menganugerahkan berkat kemuliaan yang begitu indah di dalam kita menjalani hidup ini karena jaminan dari Sang Hakim sejati, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah satu kepastian yang akan membawa semangat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan di dalam iman kita kepada Tuhan karena Yesus Kristus sebagai juru syafaat, imam besar perjanjian baru yang diperkenankan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong kami dengan sabda. Kiranya meneguhkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan kebenaran yang Tuhan anugerahkan, benar-benar kami wujudkan dalam kebenaran sebagaimana kehendak Tuhan. Mampukan kami memahami Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Memberikan hikmat agar kami berjuang untuk ketika menyadari kesalahan dan dosa, kami bertobat. Kami memiliki daya, kami memiliki semangat karena Engkau bersukacita dan berkenan atas setiap pertobatan. Dan memulihkan kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau menyuarakan kebenaran dari Tuhan. Sang Hakim yang sejati, yang menentukan tentang manusia kini dan yang akan datang. Dan kami bersyukur memperoleh itu di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami meyakini kelangsungan berkat-Mu agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kebenaran yang Kau anugerahkan dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk keluarga. Kiranya Engkau perkenankan para orang tua melaksanakan kewajiban, menyatakan kasih Tuhan, dan dengan kasih Tuhan menjadi orang tua yang berjuang dengan dedikasi, ketekunan, keteladanan, doa, restu untuk seluruh anggota keluarga, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh. Tiada henti orang tua Engkau perkenankan menjadi berkat dengan kekuatan kesehatan baik warga dewasa maupun yang secara khusus sudah lanjut usia. Tuhan berkati dengan kekuatan khusus. Tuhan berkati pula anak cucu anggota keluarga kiranya terus berjuang untuk menghayati cinta kasih Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menghormati, menghargai jerih lelah orang tua. Ketika dipersiapkan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, mencari pasangan hidup,
yang sedang studi baik swasta maupun negeri, berkati Tuhan dalam pertumbuhan fisik, keimanan, kepribadiannya. Engkau teguhkan anak cucu anggota keluarga untuk menjadi pribadi-pribadi yang Engkau juga perkenankan, Engkau siapkan menjadi pengantar berkat kelak kemudian hari. Saudara-saudara kami yang bergumul, kekasih-kasih kami yang bergumul dengan kondisi fisik, karena sakit, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan pengharapan baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus kami mohon berkat-Mu Tuhan atas permohonan doa untuk Ibu Kaji John Tedens, warga GKJ Ambarukmo, yang hendak melangsungkan operasi katarak pagi ini di Rumah Sakit Bethesda. Tuhan berikan semangat untuk pemulihan melalui apa yang dilakukan oleh dokter dan perawat, mengupayakan kesehatan sehingga berjalan dengan baik dan lancar, dan merasakan pemulihan kesehatan penglihatan kekasih kami. Kami juga mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan ketika peristiwa bencana alam berlangsung. Saudara-saudara kami yang bergumul karena perubahan iklim hingga mengakibatkan bencana hidrometeorologi, saudara-saudara kami yang ada di Gunung Kidul yang terdampak hingga mengalami kerusakan dan bahkan ada korban longsor. Tuhan berkati untuk keluarga yang ditinggalkan dengan semangat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dalam kehidupan untuk terus memiliki daya menghadapi suasana keprihatinan. Begitu pula untuk para relawan yang bekerja, Tuhan berkati. Seiring pula dengan keprihatinan kami dengan adanya bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kami merasakan kesedihan begitu mendalam. Ratusan korban meninggal. Dan sekian banyak yang mengalami luka-luka, bahkan kehilangan tempat tinggal karena kerusakan hebat. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan banyak pihak yang membantu saudara-saudara kami mengatasi pergumulannya. Tuhan berkati pemerintah melalui pihak-pihak terkait yang melaksanakan kewajiban menolong sesama kami yang sedang bergumul dengan situasi keadaan sulit. Tuhan berkati gereja-gereja di dalam melaksanakan kewajiban antar denominasi yang harus terus terjalin keakraban persaudaraan dengan indahnya sebagai anggota tubuh Kristus, terus menyuarakan kebenaran, menjadi garam, menjadi terang, untuk mengasihi orang lain. Gereja yang tampil dalam kehidupan untuk sesama menjadi pengantara berkat. Begitu pula kerukunan antar umat beriman, begitu pula kerjasama dengan banyak pihak kiranya boleh dilakukan gereja-gereja Tuhan demi terwujudnya hal yang baik dalam kehidupan ini. Begitu pula dengan pemerintah yang terus mengupayakan hal baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga mohonkan kelangsungan berkat Tuhan, berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati Radio Petra dengan para pengurus, dengan para pelaksana tugas untuk melaksanakan apa yang menjadi bagian dari menyuarakan kasih dan perdamaian. Sehingga dengan demikian, Engkau berkati di dalam mengumandangkan hal baik untuk kehidupan sehari-hari. Demikianlah Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu, dan kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan ketika kami melaksanakan tugas kewajiban hari ini yang Tuhan berkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Dan bila di dalam saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, melaksanakan tugas ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Pada akhirnya, selamat beraktivitas. Tuhan telah memberkati. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.